Mas, bagi orang awam, Mas, Gimana? bagi orang awam yang belum mengenal tentang meditasi, seperti apa yang dikatakan Mas Yunus tadi, bahwa orang kalau sudah mencapai titik puncak meditasi kan akan mengalami ketenangan. Ya. Terus kalau yang orang awam, Mas, yang belum pernah mengenal dunia meditasi, untuk mencapai ketenangan sendiri itu caranya bagaimana, Mas? Harus tahap, Mas. Jadi tahapnya ya, makanya saya untuk pemula gitu coba ajar melek bengi karo mandi, Itu proses awal, Mas. karo merenung gitu. Nanti lama-lama nanti terarah dengan sendirinya. Terus sambil kadang-kadang kan kalau belajar kan, kalau meditasi itu pikirannya masih terbawa ya, sana sini, terus nggak apa-apa, dilatih terus sampai kita merasakan sifat-sifat yang halusinasi. Itu wajar, nggak masalah. Dan untuk menghadapi halusinasi itu, kalau bisa abaikan. Jadi kalau misalkan ada petunjuk gini begitu, abaikan saja. Kita terfokus pada keheningan. Nanti kalau sudah terlatih, akhirnya kita mencapai, bisa menemukan titik tengahnya, titik pasnya gitu. Jadi ben ora gampang menggak-menggok. Kalau halusinasi kan masih semu, antara benar dan tidak itu masih bimbang, masih penuh dengan kemungkinan gitu kan. Jadi gini, Mas, intinya kalau orang sudah sampai ke tahap yang paling tinggi meditasi, mungkin nggak akan mendapatkan dawuh atau bisikan-bisikan Itu nanti sambil berjalan. Kita tujuannya gini loh, kita niat dari dalam diri dulu, tanpa ada harapan apapun dulu. Kita jangan berharap saya ingin jadi ini jadi itu, nggak usah. Karena apa? Ketika kita mengolah diri, mengolah cipta rasa jiwa naga, itu anggap sebuah rasa pertanggungjawaban diri kita pada Sang Maha Kuasa. Masalah kita mau didampingi siapa, masalah kita leluhur siapa, gak usah dipikirkan gitu loh. Kalau kita berpikir wah leluhur kita orang raja-raja atau mungkin wong pinter lah gitu, lah nek sing wong sing orang duwe keturunan kan mesake kan gitu loh. Kan nggak semua orang kan mempunyai derajat secara leluhur, kan nggak sama kan menurut. Nah misalnya leluhure dhisik wonge biasa, kalau dibiarkan kan akhirnya timbul apa? Timbul perbandingan. Anggap aja kita semua itu hidup itu tanpa pandang apapun, tanpa pandang derajat, tanpa pandang kita leluhur kita siapa. Wong podo mangan segoni, yang gitu loh. Ya kan, di mata Tuhan kan kita sama, tidak ada perbedaan. Nah gitu aja. Kalau bisa yo jangan kita, misalkan orang yang nggak ada terah misalkan, jangan rasa minder. Kita bisa melebihi orang. Kenyataannya ya Pak, yang bisa mungkin yang terarahkan ke spiritnya itu nggak semua orang terah bisa kok. Kadang-kadang hanya berapa cucu atau berapa keturunan yang bisa, yang lain juga saya gube kan terbawa oleh faktor keduniawian kan itu. Kadang-kadang orang yang bukan terah aja dia lebih bisa mendalami. Nah itu Tuhan itu tidak memandang apapun, cuman kadang-kadang dari mungkin olah leluhur kita, mungkin mbah-mbah kita yang kita dulu guntur tapani banter, lah itu akhirnya nurun, ada genetika yang menurun yang namanya seperti reinkarnasi atau menitis kan gitu. Perbedaan reinkarnasi atau menitis bukan perbedaan, itu persamaan. Mungkin beda apa? Beda bahasa. Titisan itu bahasa Jawa, reinkarnasi bahasa sekarang. Jadi nggak ada perbedaan titisan dan reinkarnasi. Inkarnasi, in karo rein kan beda. Rein kan pengulangan, kalau in kan masuk kan gitu.
Kadang-kadang kan zaman sekarang itu ya itu loh, kurang terarah masalah pengolahan secara spirit. Itu yang namanya pendidikan nilai itu yang seperti ini, kurang terarah tentang pendidikan nilai. Nilai apa? Nilai budaya, ya kan? Nilai sifatnya kerohanian itu soalnya sekarang hanya diarahkan kerohanian lah gitu kan. Hanya diajari beribadah, berdoa, tapi nggak diajarkan untuk meditasi. Kalau misalkan yang saya kalau agama yang masih mengajarkan tentang meditasi itu kan cuman itu Buddha sama Hindu, ya kan? Iya. Kalau Nasrani ada sebagian, yang Katolik itu ada sebagian pengarahan yang seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan metode pendidikan peradaban baru besok. Semua orang itu akan belajar itu. Makanya jika ingin mempersiapkan menjadi jiwa-jiwa peradaban baru besok, ya harus dilatih sekarang, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari gitu. Jadi untuk loh ini jadi meditasi itu sok ben itu besok itu jadi gaya hidup kok, suatu kebutuhan pokok. Karena sekarang sudah tidak dibudidaya lagi itu karena ya pengaruh-pengaruh budaya bukan dari Nusantara, budaya Barat, Mas. Orang Nusantara kan melatih yoga, melatih meditasi kan gitu, perenungan, tirakat, nguri-nguri kabudayaan, mempelajari tentang seni, sentuhan hati nurani. Jadi itu berkarya, kita mempunyai jiwa-jiwa berkarya seni, membuat sesuatu yang timbul dari hati nurani untuk dibikin sebuah karya seni. Sekarang seni juga sudah melemah, ya terkikis, budaya juga sudah terkikis kan gitu. Mas, berbicara tadi Mas mengenai perubahan peradaban kehidupan baru. Apakah dengan kehidupan baru nanti ajaran Jawa, ajaran budi leluhur kita ini akan timbul lagi, Mas? Jadi maksud dengan perubahan kan sudah baru diterangkan dalam Serat Sabdo Palon ya. Okay. Pepestini nusa wis tekan janji. Besok yang wis kapetung 500 tahun bakal bali Gomo Budi. Madeg sawiji. Jadi Gomo Budi madeg sawiji itu artinya semuanya akan berpedoman pada budi pekerti. Ya, budi pekerti itu sifatnya nanti universal. Dan itu budi pekerti itu budaya dari Nusantara, dari leluhur kita. Iya. Nah, itu menjadi budaya budi pekerti yang dari leluhur kita menjadi panutan orang-orang atau manusia seluruh dunia. Jadi tidak hanya kekuasaan secara ketatanegaraan, tapi secara universal. Bukan kepercayaan atau namanya kebudayaan tentang kerohanian itu juga mengikuti. Karena budaya Jawa itu sifatnya lebih fleksibel, luwes, universal, tidak kaku, ya kan? Orang Jawa gini, misalnya tak kayak contoh ya, orang Jawa yang benar-benar mendalami Jawa, ketika orang Jawa itu dihina, sembah nuwun, matur suwun, terima kasih, nggak pernah rasa menjanggal, merasa marah ketika ajaran Jawa itu dihina oleh orang Jawa narimo. Tapi mungkin agama-agama sekarang mungkin nggak tahu agama yang mana, ketika dihina agamanya marah-marah, diwangi rame, Mas. Nah, diriwangi berantem nanti perang kan gitu. Barang sepele udah digawe, akhirnya timbul peperangan gara-gara apa? Nggak terima kalau agamanya, akhirnya timbul dianggap penistaan agama. Loh, sekarang itu sudah perang. Tapi orang Jawa berkali-kali di ajaran agama
sudah berapa kali dinista oleh orang yang bukan dari orang Jawa. Orang Jawa apa yang dihadapi orang Jawa, bagaimana menghadapinya? Kan yo lesbian.